Untuk melahirkan seorang Muhammad itu diperlukan seorang ibu yang Aminah dan ayah yang Abdullah. Jadi yang dilahirkan lama itu bisa dua kemungkinan. Ini maka lihat, saksikan oleh kita. Banyak lahir bayi dibuang di kantong kresek. Itu jangan dikira kebetulan itu. Itu dia baru masuk gerbang kehidupan saja sudah neraka. Kita saran Abah membuka bocoran kepada semua. Jangan pernah membunuh manusia. Berat. Dan jangan pula pernah bunuh diri. Itulah kenapa dalam Islam kita tidak boleh bunuh diri. Bahasa manusia pertama di Sunda itu. Bahasanya Adam bahasanya. Kalau tanya bahasa itu bereslah urusan. Dimatikan kembali. Waktu setelah 100 tahun ditanya. Hei Ujer, berapa lama kamu dimatikan? Yauman. Au ba'do yaum. Sehari atau setengah hari. Jadi kisah itu orang yang walaupun dimatikan 100 tahun tidak ada susah bagi dia. Tapi kenapa ada orang yang ditunda kelahirannya seperti Nabi Muhammad. Untuk melahirkan seorang Muhammad itu diperlukan seorang ibu yang Aminah dan ayah yang Abdullah. Jadi yang dilahirkan lama itu bisa dua kemungkinan. Satu, belum ada orang tua yang pas pada dia. Yang cocok. Ataupun walaupun dia buruk, mencari orang tua yang paling buruk juga. Tadi semua. Hari ini maka lihat, saksikan oleh kita. Banyak lahir bayi dibuang di kantong kresek. Itu jangan dikira kebetulan itu. Itu dia baru masuk gerbang kehidupan saja sudah neraka. Dibuang di kali, dibuang di tempat sampah. Tadi semua. Itu dah. Karena perbuatan si ruh itu yang masuk ke dalam cangkang si bayi itu. Tadi semua. Udah hukuman kepada dia itu. Tadi semua. Ya. Makanya kata saran Abah membuka bocoran kepada semua. Jangan pernah membunuh manusia. Berat. Dan jangan pula pernah bunuh diri. Itulah kenapa dalam Islam kita tidak boleh bunuh diri. Di depan tempat Abah itu di ujung. Ada seorang bernama Amoy. Di situ ada pohon randu. 800 tahun yang lalu dia bunuh diri. Sekarang masih di situ dia. Mungkin orang nggak percaya, tapi anak-anak sini sudah ngerti Abah. Abah sering komunikasi sama dia. Berapa lama kamu di sini? 800 tahun. Apa yang kamu rasakan hari ini? Pedih luar biasa. Sejak saya mati dan jiwa saya tertahan di sini, saya nggak bisa kemana-mana. Bagaimana keadaan kamu? Saya lapar. Dari hari pertama saya menggantung diri itu, lapar bertambah setiap hari. Sampai 800 tahun ini. Bisa dibayangkan. Orang yang lapar, kita lapar lagi saum menunggu maghrib. Itu kita senang ketemu. Ini udah 800 tahun gak ketemu maghrib. Haus dia bilang, itulah yang dikisahkan neraka itu sebetulnya. Maka hati-hati jangan membunuh, jangan juga kita bunuh diri. Hati-hati itu bunuh diri itu. Kasihan ya. Kasihan dampaknya. Karena inilah yang harus dipahami juga kenapa dalam Islam itu dilarang. Karena manusia yang membunuh diri itu dia sudah betul-betul lepas dari rahmat Allah. Dia percaya lagi. Padahal Allah sudah ingatkan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang kau melalaikan engkau? Aku ini Tuhanmu Al-Karim. Kenapa kau putus dengan ini? Ya. Jadi 2-3 pertanyaan lagi. Ya. Ya karena kalau ini masih banyak kalau baca ini mah. Bicara tentang reinkarnasi ini, Bah. Kan kita nggak tahu ya, kita reinkarnasinya di mana. Ini kan yang saya heran itu kenapa banyak nabi itu cuma ada di Timur Tengah, Bah? Karena jumlah nabi kan ribuan. Kenapa kok nggak di Jawa Timur? Iya. Atau di... Ya karena itu akibat sejarah yang dibuat oleh manusia sebetulnya. Kata siapa? Adam juga lahir di sini kok. Gitu. Tadi Adam lahir di sini, Sis lahir di sini, Idris lahir di sini, Nuh lahir di sini. Karena orang saja kita nggak ngerti. Kan sekarang udah ditemukan kapal Nabi Nuh adalah ternyata dibuat dari kayu jati. Gitu. Dan Adam pun sudah jelas hadis Nabi, nazalna Adam pihin. Jelas kata siapa? Di sinilah awal semua, awal kisah. Dari kisah manusia modern itu di sini. Jadi kisah manusia modern itu bukan di Eropa. Di sinilah manusia modern. Bahkan kenapa Swiss itu dibangun oleh Surawisesa. Itu. Makanya mulainya dari Sunda itu. Semuanya.
Orang nggak percaya bahwa Adam itu dilahirkan. Nah itu kisah, cuman jangan selalu berhadapan Adam itu manusia pertama gitu. Boleh dikatakan Adam itu adalah khalifah yang pertama, boleh dikatakan. Artinya makhluk sebelum Adam itu makhluk yang kurang berakal sebetulnya. Barbar itu. Maka dikisahkan mereka berbulu, badannya bongkok gitu kan. Ya, ya, ya. Nah itu, maka pada saat Adam itu udah kesempurnaan, faida sawaituhu, sawu itu adalah ditegakkan gitu tadi. Maka kita lagi sholat sawu gitu. Tegak gitu. Faida sawaituhu, maka dan kemudian volume otaknya dirubah dari 880 kayak kita sekarang ini udah 1.500 gram. Maka kita makin cerdas. Bukan hanya makin cerdas, manusia itu akan makin ganteng. Berevolusi. Evolusi. Oh iya, berevolusi. Berevolusi. Makanya tadi Adam itulah penyempurnaan. Tadi berarti manusia modern itu lahir jadi, tapi manusia primitif juga ada di sini. Siapa itu? Homo soloensis 1,5 juta tahun yang lalu. Homo wajakensis. Tadi kalau Homo sapien kan, kalau udah bilang Homo sebetulnya udah masuk manusia itu. Sapien kan tadi semua. Jadi kita ini sudah, bahkan saya pernah tadi dengan Pak Profesor David tadi, masuk pada kehidupan seseorang sampai 38. Siapa kamu? Saya, dia bilang Peter. Bagaimana keadaan kamu? Saya tinggi 6 meter. Apa yang kamu pakai? Saya pakai baju dari macan gunung. Apa yang kamu pegang? Kapak dari batu. Tuh. Si orang ini, padahal orang Indonesia, itu pernah hidup di zaman batu. Identitas yang... Makanya dia 6 meter. Nah gitu. Jadi sebentar ini, hari ini sebenarnya masih. Tadi karena kita ini berilmunya terbatas tadi. Makanya innallaha wasi'un alim, sesungguhnya luaskan ilmu Allah itu dan maha luas ilmu Allah itu. Makanya tidak cukup berilmu itu sampai kepada alima. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Maklum. Betul-betul paham tadi semua ya. Maka inilah sekarang keilmuan disempurnakan oleh Allah, filologi, antropologi, sosiologi, untuk tanah, geologi, untuk langit, antariksa, semua ada ilmunya. Makanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana kamu akan ngomongin reinkarnasi kalau kamu nggak ngerti ilmu genetika? Tadi semua. Padahal ilmu genetika itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tadi semua. Karena manusia itu bisa memahami segala sesuatu illa bisultan, kata Allah, kalau punya kekuatan, punya ilmu, punya pengetahuan, punya teknologi. Tadi semua. Bahkan sekarang manusia sudah bisa menciptakan pesawat siluman. Pesawat siluman itu besar, tapi nggak kelihatan. Tuh, teknologi Tuhan udah menciptakan kepada kita manusia bisa begitu. Gitu Mas Raji. Ya. Tapi secara agama nih, Bah, kita kan banyak guru juga ya yang sering kita tanya terkait agama. Ketika saya bertanya kritis misal terkait agama, itu malah sering dibilang kamu jangan ngarah ke sana, nanti bisa jadi takabur lah, kurtub lah, apalah. Itu sebenarnya sebuah pembodohan atau pembodohan karena dia nggak tahu. Maka selalu bersandar pada wallahu a'lam. Nah, tadi. Nah, itulah yang hari ini. Karena memang kalau Abah lihat sekarang ini adalah penyebabnya adalah setelah kita kalah perang salib itu, ijtihad ditutup. Bagaimana mungkin makhluk ini adalah tagoyir, mutagoyir, berubah. Setiap hari berubah secara genetikanya, berubah secara intelijensianya, berubah. Maka disempurnakanlah oleh Tuhan tadi. Maka dulu orang-orang dulu nggak pernah ada gelas, nggak minum pakai gelas, pakai batok. Sekarang kita udah pakai gelas. Kita diberikan kesempurnaan. Lihat aja mobil 20 tahun yang lalu kijang kotak itu. Sekarang udah Genit, hibrid, udah bisa elektrik dan bensin dan enggak. Coba. Masa kita ini nggak pernah berpikir sampai ke situ? Berpikir masih kolot, duduk di zaman yang dulu, hidup di zaman modern. Kita seolah-olah ngomongin Morse untuk bicara dengan orang pada saat zaman HP sudah bisa video call. Bahkan sekarang udah bisa pakai jam tangan. bahkan kita bisa ngobrol sama yang namanya apa, Mas Habib? AI.
AI. Tadi pagi saya ngobrol sama AI, Ya, sama Mas iya. Hendra. Semua dia tahu gitu loh. Nah iya. Nah itu kecerdasan yang seperti apa? Sedangkan kita masih didogma dengan, ya itu kitab, itu baca. Kalau sudah selesai ya sudah. Dan AI itu cerdas. Karena AI itu apapun yang masuk ke dunia digital, direcord oleh dia, maka AI itu sekarang dia bisa memahami seluruh kitab hadis. AI itu. Ada kemarin pertanyaan, gimana bah kalau AI itu nggak jujur? Nggak mungkin, karena ilmu itu jujur. Ilmu itu jujur. Jujur. Ilmiah itu jujur gitu loh. Nggak bisa sebuah reaksi kimia iya dengan ini disatukan. Dia akan menolak karena hukum tolak menolak, hukum tarik menarik. Makanya tadi ada orang yang menciptakan AI, dia sendiri yang terhantam oleh AI. Jadi jangan kamu pikir, oh nanti AI bikin ngarang. Nggak bisa. Kalau AI yang benar ya programnya. Tadi semua. Maka nggak bisa dikarang-karang oleh AI itu. Nah, ketika ilmu itu jujur, Bang, saya tuh sering bertanya pada orang yang kita bisa anggap guru. Harusnya kan bisa menjawab secara ilmiah. Seperti misal di tanah Mekah dan Madinah. Apa alasannya orang non Muslim itu tidak bisa masuk ke sana, tidak boleh masuk ke sana? Itu kan harus ada alasan yang valid itu. Kalau menurut pandangan Abah itu seperti apa? Nah itulah karena kan kita ini sekarang ini berpengetahuannya kerdil. Tadi maka nabinya udah disosokkan semua sehingga ada negara kampung yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu sebetulnya awalnya. Nah inilah bahwa kalau contoh haji saja. Allah itu dalam Al-Quran hanya 3 ayat nyuruh haji itu. Dan semuanya nggak ada kepada ya ayyuhalladzina amanu. Tadi contoh, berarti kalau seandainya ke haji itu harus ke Mekah, maaf nih. Berarti kan begitu hanya untuk orang Islam saja. Sementara Allah nyuruhnya kepada manusia. Wa'adin pinnas. Tadi. Ada lagi, walillahi alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadi. Maka itulah kenapa haji itu rukun Islam. Artinya punya duit, nggak punya duit bisa haji Bisa kok. haji, ya? Oh, iya kalau nggak rukun masak aja nggak ada satu saja. Ada kompor, ada beras, ada air, ada api, ada dandang. Nggak ada satu, nggak jadi nasi itu. Makanya rukun Islam itu rukun. Nah ini sementara katanya rukun. Rukun sholat kalau tinggalin harus diganti katanya. Rukun nikah nggak boleh nggak sah nikahnya. Rukun Jumat nggak sah. Tapi kira rukun Islam. Wow itu kalau buat yang punya duit. Ya itulah akal-akalan. Zakat. Sebetulnya setiap orang wajib zakat. Kan rukun. Cuma orang nggak ngerti hanya zakat duit. Padahal yang harus diutamakan oleh Allah zakat itu adalah menzakatkan tubuh kita digunakan oleh. Menzakatkan kita sebagai wayang digunakan oleh dalang. Untuk menunjukkan sifat dalang nyata pada wayang. Gitu. Pemaaf, penyayang, penyukur. Tapi sekarang malah kita justru bukan pengikut Allah. Pendendam, pendengki, pemarah, pengadu domba. Karena itu yang terjadi hari ini. Padahal kisah Allah itu kisah nabi-nabi yang bebas di bulan Muharram itu begitu jelas isyarahnya kepada kita. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit Muharram? Kenapa Yakub harus bebas dari kebutaan Muharram? Kenapa Yusuf keluar dari penjara Muharram? Kenapa Ashabul Kahfi keluar dari gua Muharram? Kenapa Yunus keluar dari perut ikan Muharram? Kenapa Nuh bebas dari banjir Muharram? Kenapa juga Adam bebas dari iblis Muharram? Itu udah jelas sebetulnya. Itu isyarah adalah blueprint Allah kepada kita adalah jangan sampai salah melihat kan gitu. Kita ini. Maka nah hari ini akhirnya kita memuliakan seseorang di sebuah tanah itu. Tadi semua kayak Tuhan itu bahasa Arab gitu. Gitu. Kalau doa nggak bahasa Arab kurang afdol. Tadi semua. Coba saya tanya, kalau Nabi Adam bahasa apa? Kan nggak tahu orang. Tadi bahkan Arab itu lebih banyak sebetulnya Quran itu menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa itu adalah sebetulnya dari sini awalnya. Awalnya dari Sunda bahasa itu. Nirwana Sangkara pertamanya. Terus naiklah kepada Palawa. Naiklah kepada bahasa Sangsekerta. Naiklah kepada Persia kuno. Naiklah kepada bahasa Ibrani. Naiklah kepada bahasa Aramik. Bungsu barulah Arabik. Tuh. Bahasa manusia pertama di Sunda itu. Bahasanya Adam bahasanya. Kalau tanya bahasa itu beres lah urusan. Mbak, dari sekian, sorry nih. Iya. Dari sekian banyak agama, kenapa hanya Islam yang mengharamkan babi? Apakah pengaruh dalam pembentukan budaya dalam lingkungan kita atau seperti apa?
Ya, itu kan makna syariat dan hakikat karena Allah menyebutkan dan Allah mengharamkan judi dan babi tadi semua ya. Nah, itu juga. Nah, itulah kalau Abah bongkar lagi nanti itu ayat itu itu tadi semua ya. Ya sebenarnya kalau yang Allah adakan semuanya gitu kan tadi. Cuma kan ternyata dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh Abu Yazid Bustami kenapa Allah menciptakan babi dan anjing. Gitu kan. Ternyata hitobnya itu bukan tentang halal dan haramnya anjing dan babi. Justru untuk menjadi manusia yang lebih buruk dari anjing dan babi. Itulah awalnya. Kenapa? Dua-duanya di dalam ilmu fikih masuk pada najis mughaladoh. Harus dicuci dengan 7. Nah itu. Tapi kan apa yang terjadi pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami pada saat berpapasan dengan anjing? Kata anjing itu, hei Syekh, kok kamu tidak melihat Allah pada diriku? Maka dosamu itu tidak bisa aku najis tapi bisa sucikan dengan 7 cucian. Tapi dosamu 7 samudra tidak bisa mensucikan kedosaanmu itu. Karena tidak mampu melihat aku, melihat Allah pada diriku. Kan begitu. Jadi anjing dan babi itu bukan tentang haram dan halalnya. Tapi dibuat oleh Allah. Ya sama aja kan ada air juga rupa-rupa tingkatan. Ada khomar, ada apa semua. Ya. Maka orang yang sudah sampai pada Allah, apa kata Nabi? Di sorga ada homer gak? Bahasanya kan di sorga itu homer juga halal. Tadi semua. Ya. Homer halal tadi semua. Maka kata Nabi, kalau sudah sampai kepada laut, bangkainya juga halal. Artinya tentang. Bahkan maaf, Imam Hanafi mengatakan, kenapa Imam Hanafi itu menghalalkan anjing? Artinya anjing itu tidak najis bagi Imam Hanafi. Di Turki banyak orang pelihara. Ya pelihara anjing. Karena tadi tentang kenapa ada lagi kejelasan fikih. Kata fikih, kalau basah haram, kalau kering tidak. Nah itu. Itu tentang berilmu sebetulnya. Orang yang masih haram kepada ini, pada ini itu ilmunya masih basah. Masih ilmu anjing. Simbolik ya? Simbolik sebetulnya. Lebih pada simbolik. Oke. Tapi kalau sudah kering, udah sampai kepada Allah kata Nabi, bangkai laut juga. Sampai di laut mah halal. Tuh. Kalau udah sampai kepada Allah, itu bahasa surga. Kalau di surga, kalau sudah Allah yang terlihat, maka kenapa Abu Yazid Bustami nongkrong di warung minuman? Tuh. Itulah tentang pemahaman sebetulnya. Jadi nggak ada yang halal, yang haram. Semuanya hanya Allah kok. Kalau semua dipandang oleh Allah, halal nggak? Halal. Nah itulah. Tergantung daya tahan kita memandang tadi semua. Ya. Barangkali itu saja cukup ya. Iya. Terima kasih banyak buat Abah. Iya. Waktunya. Iya. Semuanya. Ya lain kali lebih barangkali Mas Hendra kalau punya tema nanti biar Abah sesuaikan dengan boleh gitu tadi semua. Iya. Terus Mbah. Iya. Terima kasih Rahayu. Terima kasih.